Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, saya Eva Aulia Ramadhani dengan NIM 220 50 150 1040 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, akan memaparkan materi mengenai kata, frasa, klausa, dan diksi. Apa sih kata itu? Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata merupakan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Umumnya, kata terdiri dari satu akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi 4, yakni yang pertama kata dasar, yang kedua kata turunan, yang ketiga kata ulang, dan yang keempat kata majemuk. Dalam tata bahasa baku Bahasa Indonesia, kelas kata terbagi menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama, nomina atau kata benda, yakni nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan, misalnya buku dan kuda. Yang kedua, ada verba atau kata kerja, yakni kata yang menyatakan suatu tindakan atau pengertian yang dinamis. Yang ketiga, ada adjektiva atau kata sifat, yakni kata yang menjelaskan kata benda, misalnya keras dan cepat. Yang keempat, ada adverbia atau kata keterangan, yakni kata yang memberikan keterangan pada kata yang bukan kata benda, misalnya sekarang dan agak. Yang kelima, ada pronomina atau kata ganti, yakni kata pengganti kata benda. Yang keenam, ada numerilia atau kata bilangan, yakni kata yang menyatakan jumlah benda atau hal yang menunjukkan urutannya dalam suatu deretan, misalnya satu dan kedua. Yang ketujuh, ada kata tugas, adalah jenis kata di luar kata-kata di atas berdasarkan peranannya. Adapun pengertian dari frasa, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, misalnya bayi sehat, pisang goreng, sangat enak, sudah lama sekali, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun beberapa jenis frasa, diantaranya yang pertama ada frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja. Contohnya, mata pencarian orang itu bertani dan berternak, sekarang telah maju. Yang kedua, frasa adjektival. Frasa adjektival adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan sebagai inti atau diterangkan, dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan seperti agak, dapat, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat. Yang ketiga, frasa adverbial yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modifikatif atau memutasi. Misalnya, sangat baik, kata baik merupakan inti dan sangat merupakan pewatasan. Frasa adverbial yang termasuk jenis ini, kurang pandai, hampir baik, begitu kuat, pandai sekali, lebih kuat, dengan bangga, dan dengan gelisah. Frasa adverbial yang bersifat koordinatif atau tidak saling menerangkan, misalnya lebih kurang. Yang keempat, ada frasa pronominal, adalah frasa yang dibentuk dengan kata ganti, misalnya engkau dan aku, kami dan mereka, serta saya dan dia. Yang kelima adalah frasa numerilia. Frasa numerilia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Contohnya, entah 3, entah 4 kali saya makan obat hari ini. Yang keenam ada frasa nominal. Frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan pemerluasan sebuah kata benda ke kiri dan ke kanan. Ke kiri menggolongkannya, misalnya 2 buah buku, seorang teman, beberapa butir telur. Ke kanan sesudah kata atau inti berfungsi mengatasi atau membatasi. Misalnya buku 2 buah, teman seseorang, telur beberapa butir. Yang ketujuh ada frasa interrogativa koordinatif, yang merupakan frasa yang berintikan pada kata tanya. Misalnya, jawaban mengapa atau bagaimana merupakan pertanda predikat. Yang kedelapan ada demonstrativa koordinatif, merupakan dua kata yang tidak saling menerangkan. Contohnya, saya bekerja di sana atau di sini sama saja.
Yang kesembilan ada prasa proposisional koordinatif yang dibentuk dengan kata depan dan tidak saling menerangkan. Misalnya, perjalanan kami dari Bandung memerlukan waktu 6 jam. Apa itu klausa? Klausa merupakan kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat, baik disertai objek dan keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Ada 3 hal yang dapat mengklasifikasikan klausa, yakni yang pertama, klasifikasi klausa berdasarkan struktur internalnya mengacu pada hadir tidaknya unsur inti klausa, yaitu S dan P. Dengan demikian, unsur ini, klausa yang bisa tidak hadir adalah S, sedangkan P merupakan unsur inti klausa selalu hadir. Atas dasar itu, maka hasil klasifikasi klausa berdasarkan unsur internalnya. Yang ketiga, klasifikasi klausa berdasarkan kategori frasa yang menduduki fungsi P. Contohnya, mahasiswa itu belum mengerjakan tugas. Yang ketiga, klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi yang mengaktifkan P. Klausa positif ialah klausa yang ditandai tidak adanya unsur negasi yang mengaktifkan P. Contohnya, mahasiswa itu mengerjakan tugas. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memiliki kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tuturan setiap hari. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan pengarang untuk mengungkapkan sebuah cerita. Fungsi dari diksi yaitu yang pertama, untuk mencegah kesalahpahaman, yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif, yang ketiga, untuk melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, yang keempat, supaya suasana yang tepat bisa tercipta, dan yang kelima, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Sekian pemaparan materi mengenai kata, frasa, klausa, dan diksi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.